Baik Belagamis, di episode kali ini akan menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh Mas Septiaji atau Mas Aji gitulah. Dan ini terjadi belum begitu lama, sekitar tahun 2015. Saat kejadian, Mas Aji itu posisinya sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 anak. Yang pertama laki-laki umurnya sekitar 7 tahun dan yang kedua perempuan usianya itu masih 5 tahun. Mas Aji ini asalnya itu dari Jawa Tengah sana ya, dan kerjaannya itu di luar kota di daerah Jawa Barat. Jadi Mas Aji itu adalah seorang sopir truk yang seringnya itu mengangkut batu bara diantarkan dari satu daerah ke daerah yang lainnya dan masih di wilayah Jawa Barat sana ya. Memang dalam 1 bulan Mas Aji ini tidak bekerja secara full ya 1 bulan. Dengan kata lain dia itu berangkat kerja atas perintah bosnya. Kalau ada muatan ya dia berangkat, kalau pas kebetulan gak ada ya dia pulang ke asalnya ya, ke Jawa Tengah sana. Rata-rata kalau dihitung dalam 1 bulan itu hampir sepertiga waktunya dia itu di rumah ya. Itu pun belum tentu juga. Terkadang dalam 1 bulan hampir 2/3 waktunya dia malah ada di rumah. Jadi sebagian besar waktunya malah justru di rumah. Ya karena itu tadi, kerjaannya itu menunggu perintah dari bosnya. Kalau misalkan disuruh berangkat ya berangkat, kalau misalkan lagi nggak ada muatan ya sudah di rumah saja. Hingga pada suatu malam, Mas Aji ini kebetulan sedang ada di rumah ya, nggak bekerja ke daerah Jawa Barat sana. Seperti biasa dia itu berkumpul dengan tetangga-tetangganya, ya dengan bapak-bapak muda lah. Karena memang hampir jadi kebiasaan kalau Mas Aji ini sedang ada di rumah, bapak-bapak itu yang tadinya nggak keluar rumah, itu jadi hampir selalu nongkrong ya di depan rumah. Sampai kadang istrinya Mas Aji ini merasa nggak enak dengan ibu-ibu tetangganya. Siapa tahu mereka ada yang berpikiran kalau setiap Mas Aji ini lagi di rumah ya pasti suami-suami mereka itu suka pada keluar rumah. Itu yang ada di benak istrinya Mas Aji. Meskipun ya suami-suami mereka itu hanya di depan rumah, nggak kemana-mana, hanya sebatas di depan rumah, sekedar ngobrol, ngopi, main kartu, tapi ya bukan yang pakai uang gitu ya, murni hiburan saja. Biasanya itu pakai catatan nilai. Jadi yang nilainya paling rendah itu yang kebagian ngocok. Ya sebatas itu saja sebenarnya. Dan malam itu, belum terlalu malam, sekitar jam 7-an, persis selepas Isya, lagi enak-enaknya nongkrong seperti biasanya, Mas Aji itu kehabisan rokok waktu itu dan bermaksud membeli ke warung dekat rumahnya. Ya memang di sana itu di dekat rumahnya Mas Aji itu ada 2 warung. Pergilah ke salah satu warung tersebut Mas Aji itu. Sebentar ya aku beli rokok dulu. Oh iya Ji, sahut bapak-bapak yang ada di situ. Ternyata warung yang Mas Aji datangi itu tutup, yang satunya. Akhirnya pergilah ke warung yang satunya lagi. Kebetulan masih buka. Bu, rokok yang merek itu 1 bungkus. Waduh Mas, rokok itunya habis, kata si penjual atau si pemilik warung tersebut. Barusan itu tinggal 1 sebenarnya, 1 bungkus, tapi udah kebeli. Oh gitu ya Bu ya. Ya udahlah Bu, makasih ya Bu ya. Mas Aji pun kembali lagi ke tongkrongan yang tadi, yang kebetulan dekat dengan rumahnya. Dia itu langsung mengambil motornya dan bermaksud pergi ke depan sana ya, ke luar komplek maksudnya, menuju ke jalan besar hendak mencari warung rokok yang agak komplit dan masih buka gitu.
Hingga akhirnya Mas Aji ini menemukan salah satu warung sembako yang lumayan besar di sana. Hampir apa saja di situ itu ada, termasuk rokoknya juga komplit. Tapi ya ramainya minta ampun di sana ya. Banyak pembeli yang sudah ngantri di sana. Ya sudahlah, akhirnya Mas Aji pun memutuskan untuk membeli rokok di warung itu. Diparkirlah motor Mas Aji, dia pun langsung masuk ke toko itu. Karena posisinya warung itu lagi rame, dia pun terpaksa ya agak ngantri ya, dan dia berdiri di bagian teras warung itu. Lama-kelamaan Mas Aji itu seperti mencium bau apek. Bau apek kucing yang begitu menyengat waktu itu. Jadi kan kadang ada ya kucing yang lama nggak dimandikan sama majikannya, nggak terurus begitulah. Ya BAB-nya juga sembarangan, ya semacam itulah bau-bau apeknya. Itu di teras warung itu, baunya seperti itu. Mas Aji pun tengok-tengok gitu ya, ini bau kucing banget, tapi di mana kucingnya ya? Tanya Mas Aji dalam hati. Pikirnya Mas Aji kan siapa tahu gitu ya, pemilik warung itu memelihara kucing. Dicarinya kucing itu, tengok-tengok ke sana kemari, siapa tahu ngumpet di mana gitu. Mas Aji di situ sama sekali nggak melihat kucing satupun. Sudah berusaha nyari-nyari, ya iseng juga sebenarnya Mas Aji nyari-nyari kucing padahal dia mau beli rokok. Hingga pada akhirnya Mas Aji itu mengalihkan pandangannya ke dalam warung itu tadi. Siapa tahu kucingnya ada di dalam, pun sama. Gak ada sama sekali kucing di dalam sana, di dalam warung itu, dan disitulah kejadian yang belum pernah Mas Aji alami itu terjadi di sana. Ketika pandangan Mas Aji tertuju ke dalam warung tadi, dia itu samar-samar tapi ya nyata menurut Mas Aji. Samar-samarnya karena tertutup oleh banyak pembeli. Itu yang ada di dalam warung itu apa ya? Jadi ada seperti sosok orang yang duduk di sebuah kursi. Sosok itu tuh berbulu lebat, hitam, dan terlihat di sana itu diem aja. Diem saja duduk di atas kursi. Karena di situ Mas Aji itu penasaran dengan sosok itu tadi, Mas Aji pun bertanya pada salah satu pembeli yang lainnya, yang kebetulan juga masih ada di teras itu. Jadi warung itu tuh ada terasnya, dan sebagian pembeli itu masuk ke dalam warung itu untuk ngantri kayak gitu ya. Pas kebetulan Mas Aji itu posisinya ada di teras dengan beberapa orang di sana. Mas Aji itu nanya dengan salah satu orang yang masih ada di teras sana, "Mas, itu yang ada di dalam warung yang sedang duduk itu apa ya Mas ya?" "Yang mana Mas?" "Itu yang di sebelah dalam itu loh." Dilihatlah oleh orang yang ditanya Mas Aji, tengok ke dalam sana. Gak ada orang duduk di sana, gak ada apa kok Mas. Yang ada itu cuma pembeli dan mereka semuanya tuh pada berdiri Mas, gak ada orang duduk di sana. Mas Aji pun berusaha memberitahu ke pembeli yang lainnya itu yang dia tanya, dia pun sama sekali gak melihat sosok orang duduk itu tadi. Hingga satu persatu para pembeli itu pulang yang ada di bagian dalam warung sana. Karena apa yang mereka beli itu sudah terlayani satu persatu di sana ya. Disitulah Mas Aji itu baru ngeh dan baru bisa melihat dengan jelas sosok yang sedang duduk itu. Yang ternyata itu adalah sosok genderuwo menurut pandangannya Mas Aji, menurut penglihatannya Mas Aji. Jadi sosok itu tuh besar, hampir 2 kali lipat lebih besar dari orang dewasa. Semua tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu-bulu yang hitam dan matanya itu melotot kosong ke depan, seperti menyala. Astagfirullah, yang sedari tadi aku lihat itu ternyata genderuwo. Larilah di situ Mas Aji menuju ke motornya dan langsung cabut dari warung itu. Karena yaitu tadi Mas Aji itu merasa kaget dan ketakutan karena baru kali ini Mas Aji itu melihat sosok seperti itu.
yang selama ini hanya ya mungkin mendengar ya dari cerita-cerita orang. Sekaranglah Mas Aji melihat langsung sosok itu. Pulanglah Mas Aji ke tempat tongkrongannya semula itu tadi, dan setelah sampai di sana dia pun menceritakan ke bapak-bapak yang masih ada di tongkrongan itu. Ji, gimana rokoknya, dapat enggak? Dapat apanya? Loh, dapatnya cuma gendruwo, kata si Mas Aji. Gendruwo? Maksudnya gimana, Ji? Aku nggak jadi beli rokok karena di warung itu ada sosok gendruwonya, kata Mas Aji seperti itu. Diceritakanlah semua apa yang Mas Aji alami tadi, dari mulai bau apaknya kucing sampai dengan akhirnya dia itu diperlihatkan dengan sosok itu tadi, sosok gendruwo itu. Dan setelah Mas Aji itu cerita panjang lebar, ada salah satu dari mereka yang saat itu malah tertawa mendengar ceritanya Mas Aji itu. Kamu ada orang baru ngalami kayak gini malah ketawa-ketawa kayak gitu? Enggak om, aku cuma geli aja, kata si anak muda itu tadi. Om bukan orang pertama yang ngalami kayak gitu. Jadi ternyata itu adalah seorang anak muda belum menikah yang ternyata itu adalah salah satu karyawan di warung itu. Tapi yang bagian shift siang ya, kalau malam dia di rumah. Pas kebetulan malam hari itu nongkrong bareng-bareng bapak-bapak di situ. Bener om, di situ memang ada sosok gendruwonya, tapi nggak nakal om, kata anak muda tersebut ya. Itu memang peliharaannya majikan saya om, tapi om jangan bilang ke siapa-siapa ya om ya. Takutnya itu majikan saya itu tahu kalau yang nyebarin cerita ini tuh saya. Loh, kalau memang kayak gitu, di warung sana berarti sama, ada gendruwonya juga. Jadi rupanya ada salah satu warung juga, tapi letaknya itu jauh. Kalau ini di dekat rumahnya Mas Aji, yang satunya lagi yang Mas Aji tadi ceritakan, yang Mas Aji maksud itu letaknya jauh di sana ya, agak ke kota sana, di pertengahan kota. Tapi Mas Aji itu pernah ngalami hal serupa yang hampir sama seperti itu. Ada bau apak kucing di sana yang pernah Mas Aji alami, tapi nggak sampai diliatin seperti itu ya. Nggak tahu apakah itu sama dengan warung itu tadi, atau memang warung yang di sana itu memang benar-benar memelihara kucing beneran. Tapi Mas Aji itu pernah mengalami hal serupa. Disitulah akhirnya heboh di tempat tongkrongannya Mas Aji ya, termasuk karena di situ tadi ada salah satu anak muda ya, pas kebetulan itu karyawannya. Dan menurut karyawannya itu, memang sudah ada suara-suara dari beberapa pembeli di sana, memang merasakan bau seperti itu, tetapi tidak sampai dilihatin dengan sosok gendruwo itu. Hanya Mas Aji saja waktu itu ya, mungkin karena sialnya Mas Aji dan lain sebagainya, bapak-bapak di sana nggak ada yang tahu ya. Yang penting Mas Aji ngalamin semacam itu, dan sampai akhirnya beberapa hari kemudian Mas Aji itu nggak pernah ke warung itu lagi. Tetapi sebagian dari pembeli-pembeli di sana, ya mungkin karena belum pernah dilihatin, ketika dia membeli sesuatu di warung lain yang pas kebetulan itu barangnya yang dia beli itu nggak ada, rata-rata itu pada larinya ke situ, meskipun harganya itu agak mahal. Ya kurang tahu pasti apakah itu karena pengaruh dari pesugihan gendruwo itu. Ya wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Dan itu saja ceritanya, satu buah kejadian atau cerita singkat yang dialami Mas Aji, sampai akhirnya diceritakanlah ke Gapura Misteri. Terima kasih Mas Aji sudah berbagi cerita ke Gapura Misteri. Terima kasih semuanya Bala Gamis. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.